Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai 21. Beginilah bunyi firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita menyaksikan kenyataan hidup kita di dunia hari ini, di mana-mana ada perseteruan, di mana-mana ada pertikaian, di mana-mana orang saling menciderai satu dengan yang lainnya. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tentu berharap bahwa sebagai umat percaya, kita berjuang untuk menjauhkan diri kita dari perseteruan, dari kedengkian, dari berbagai-bagai tindakan saling menciderai seorang dengan yang lainnya. Hal itu kita mau lakukan karena kita belajar dari Sang Guru Agung kita. Kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Allah tadi, dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya karena Allah sungguh mengasihi kita umat manusia, mengasihi dunia ini, maka Yesus Kristus mesti datang ke dalam dunia. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan olehnya. Itulah sebabnya tatkala ketika Yesus datang dan Dia menyaksikan orang saling bertikai, orang saling menciderai satu dengan yang lain, orang tidak saling peduli satu terhadap yang lainnya, orang saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya, maka Yesus dalam berbagai pengajaran menunjuk jalan yang lebih utama supaya manusia bisa menyadari itu dan belajar dari teladan Yesus Kristus untuk sungguh-sungguh hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Allah begitu mengasihi kita dan Dia datang untuk menyelamatkan kehidupan kita, mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan demikian sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mesti menyatakan tanda-tanda Shalom Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini
dengan menjauhkan diri kita dari berbagai pertikaian, dari berbagai percideraan, dari berbagai tindakan saling mengkhianati satu dengan yang lainnya, supaya kita benar-benar membawa Shalom Allah untuk nyata di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ini hal pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tengah menyaksikan di sana sini orang saling bertikai dan saling menciderai satu dengan yang lain, jangan pernah mengikuti keadaan yang demikian. Tetapi belajarlah untuk saling mengasihi, saling menolong, saling membangun satu terhadap yang lainnya. Hal yang kedua yang diingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Allah ini, bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepada anak tunggal Bapa, Yesus Kristus. Hal ini menjadi penting sebab Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia datang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Karenanya kita mesti percaya sungguh-sungguh kepadanya, yang telah melepaskan kita dari kuasa maut, dan yang telah menolong kita dan mengampuni dosa kita, sehingga kita punya kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu, jangan pernah lengah. Hal yang ketiga yang kita perhatikan di dalam bacaan ini, bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada anak tunggal Bapa, dia ada di bawah hukuman. Dan hukumannya itu menjadi nyata di mana bahwa dia menolak terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dalam dunia ini. Dan dengan menolak terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dalam dunia, maka orang akan memiliki kecenderungan untuk terus hidup dalam kejahatan dan tidak dapat hidup dalam damai seorang dengan yang lainnya. Karena itu, kita tentu berharap bahwa setiap kita mesti berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang belum percaya kepadanya, jangan terlambat. Segera mengambil keputusan dan percaya kepada anak tunggal Bapa, yakni Yesus Kristus. Dialah yang telah datang untuk menebus dosa dunia ini. Dia yang telah datang menebus dosa kita umat manusia dan mengalahkan kuasa maut, sehingga kita punya kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal dalam sorga rumah Bapa. Jangan terlambat saudara-saudara. Segera mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Jangan berpikir bahwa nanti besok. Jangan berpikir bahwa nanti minggu depan, bulan depan. Jangan saudara. Hari-hari ke depan itu bukan ada dalam kekuasaan kita. Kita hanya diberi oleh Tuhan untuk menjalani waktu hari ini. Hari besok dan seterusnya itu ada di dalam kedaulatannya. Karena itu, jika kita telah mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan mengeraskan hati kita, tapi berserah penuh dan percaya kepadanya. Tuhan sungguh mengasihi setiap kita umat percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan dan memberkati kami. Mengingatkan kami untuk hidup dalam suasana damai seorang dengan yang lain, menghindarkan diri kami dari berbagai pertikaian dan saling menciderai satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada anak tunggal Bapa, pribadi yang telah hadir untuk menebus dosa kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.